Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menuntun kita dalam rencananya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk berkat-Mu. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan di hari yang baru ini. Kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Wahyu 14 ayat yang ke-6. Tertulis demikian, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu manuskrip tertua yang ada di dunia ini adalah Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus adalah naskah Alkitab yang berasal dari abad ke-4 Masehi. Dan naskah ini merupakan manuskrip terlengkap dan tertua yang pernah ada. Mencakup sebagian besar perjanjian lama dan seluruh perjanjian baru. Naskah ini dijaga sampai sekarang ini dan ditempatkan sebagian di British Library di London. Begitu berharganya naskah ini, sampai naskah ini dijaga sedemikian ketat. Kembali kita baca Wahyu 14 ayat yang ke-6 ini. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dalam ayat ini saudara kita perhatikan disebutkan tentang Injil yang kekal. Injil yang kekal berarti bahwa Injil ini ada sebelum segala sesuatu ada dan akan terus ada selama-lamanya. Berita Injil adalah berita keselamatan, dan Injil bukanlah merupakan usaha atau inovasi dari manusia, tapi Injil itu berasal dari Allah sendiri. Allah sanggup menjaga Injilnya. Injil tidak akan bisa diubah, sekalipun ada orang-orang yang berusaha menuliskan tentang Injil yang lain, yang berusaha membelokkan kebenaran. Kalau Allah tidak sanggup menjaga Injilnya, maka Allah bukanlah Allah yang maha kuasa. Tapi karena Allah adalah Allah yang maha kuasa, maka Ia sanggup untuk menjaga Injil itu tetap ada dan tetap original sampai hari ini. Apa sebenarnya Injil itu? Injil adalah kabar keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Allah telah datang sebagai manusia, dan Ia merelakan dirinya menjadi korban untuk penebusan segala dosa manusia. Inilah kabar Injil, dan Injil itu kekal selama-lamanya. Sejak dari semula, Allah telah merancangkan keselamatan atas semua orang melalui korban Kristus. Dan ini adalah rencana kekal Allah yang disediakannya bagi semua orang. Injil tidak pernah berubah. Injil itu sama sepanjang zaman. Dalam ayat ini dinyatakan tentang seorang malaikat yang terbang dan memiliki pesan Injil kekal untuk diberitakan kepada semua orang. Tuhan masih memberikan kesempatan yang terakhir agar setiap orang yang mendengar kabar Injil mau percaya, mau bertobat, dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita hidup dalam masa-masa akhir zaman. Dan kesempatan kita mendengar Injil
adalah kesempatan yang sangat berharga. Kalau saudara mendengar kabar keselamatan, jangan keraskan hati. Terimalah kabar keselamatan dan anugerah yang disediakan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bukalah hati saudara dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, agar saudara menerima anugerah, keselamatan, dan hidup yang kekal. Bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hatimu, percaya kepadanya. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau telah mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa saya. Aku percaya kepadamu, menerima Engkau dalam hatiku. Pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan. Berilah diri saudara dibaptis dan setialah melayani Tuhan dan tekun dalam iman sampai akhir. Bagi saudara semua yang mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali meneguhkan iman kami, bahwa Injil-Mu adalah Injil yang kekal, bukan Injil manusia, tapi Injil yang berasal daripada-Mu sendiri, karena rencana-Mu dari semula untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk keselamatan yang Tuhan sudah sediakan dan janjikan untuk kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup dalam kasih karunia-Mu, tetap tekun dalam iman sampai akhir. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami bawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, memberikan kemenangan kepada kami semua. Dan Tuhan memberikan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.